Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada renungan malam saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Dosa Israel diampuni. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dunia ini banyak orang yang berpikir bahwa dengan jasanya, dengan usaha dan upayanya, dia bisa membujuk Allah untuk menolong dia dan memberi bagi dia pengampunan dan keselamatan. Apakah Allah bisa dibujuk? Dan adakah sesuatu yang adalah milik kita yang bisa dapat kita berikan kepada Tuhan, seraya memohon untuk dia dapat menolong dan menyelamatkan kehidupan kita? Adakah sesuatu jasa dari diri kita manusia yang olehnya kita bisa dapat diselamatkan? Mari kita perhatikan kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Di bawah perikop dosa Israel diampuni. Dalam bagian ini kita mendengar Allah mengingatkan kepada umat Israel bahwa umat itu tidak memuliakan Allah, bahkan tidak membawa korban sembelihan kepada Tuhan.
Dan Allah juga tidak memberati mereka dengan menuntut korban sajian atau menyusahi mereka dengan menuntut kemenyan. Justru umat Allah itu selalu memberati Tuhan dengan dosa-dosa mereka. Bahkan terus menyusahi Allah dengan berbagai kesalahan yang dilakukan oleh umat Allah. Sekalipun demikian, Allah memang adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Allah tetap memberi pengampunan bagi kehidupan umat Allah. Pada ayat yang ke-25 jelas kebenaran firman Allah, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Belajar dari kitab Yesaya 43 ayat 22 sampai 28 ini, kita dapat memahami bahwa justru keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan bagi kehidupan kita umat manusia. Sebab bagaimana mungkin manusia bisa dapat menjangkau dan menggapai keselamatan itu sendiri melalui jasanya? Bukankah setiap saat dan waktu manusia terus memberati Allah dengan dosa-dosanya? Dan kita tahu dalam Roma 6 ayat 23 mengingatkan kepada kita bahwa upah dosa adalah maut. Dengan demikian, sebenarnya yang menjadi bagian bagi kita adalah maut dan kematian kekal, bukan keselamatan. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia dari Allah, maka Allah dapat menghapus dosa pemberontakan kita. Dan Allah mengampuni kita dan menjamin keselamatan untuk kehidupan kita umat percaya. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mesti ingat bahwa kasih Tuhan itu tidak tergantung kepada kita, pada jasa kita, pada kebaikan-kebaikan kita. Tuhan itu tetap memberi perhatian kepada kita, walaupun kita seringkali membuang muka kepada Tuhan, mengkhianati Dia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Sekalipun dalam banyak kesempatan kita tidak ingat akan Tuhan, kita mengingkari janjinya, tapi Tuhan tetap mengingat akan kita karena Dia mengasihi kita. Itulah sebabnya keselamatan bisa dapat menjadi bagian bagi kita karena kehendak Allah sendiri, perhatian Allah sendiri, kemurahan Allah sendiri, kasih sayang Allah sendiri, bukan karena jasa kita manusia. Dengan demikian, tidak ada seorang pun manusia yang bisa dapat membanggakan dirinya, jasanya, dalam hubungan dengan keselamatan yang dialami oleh umat manusia. Sesungguhnya hanya karena kemurahan hati dari Tuhan
yang mau memberkati kita dan mau menyelamatkan kita. Karena itu ingat, Allah sudah memberkati kita dengan kasih karunia-Nya dan menyelamatkan kita. Karena itu hendaknya kita dengan rendah hati menyatakan syukur kita kepada-Nya, memuji-muji nama-Nya sebagai syukur kita atas perhatian dan kemurahan serta anugerah-Nya yang sungguh telah memberkati hidup kita. Ingat, jangan lagi membiarkan hidup kita untuk melakukan berbagai-bagai perbuatan yang keji di dalam hidup ini. Allah telah menjamin keselamatan bagi kita. Karena itu, pelihara kekudusan hidup kita. Dan turuti perintah-Nya dan tetap beriman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus bagi hidup kita. Kita sebagai umat Kristen siap memasuki masa raya Minggu Sengsara. Biarlah 7 minggu sengsara dapat kita alami, kita rayakan, sambil terus kita berefleksi, mengalami pertobatan, dan memenuhi hidup kita dengan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kami setiap saat. Mengingatkan kami selalu bahwa Allah sungguh mengasihi kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, yang ada dalam berbagai-bagai tantangan dan kesulitan hidup. Ya Bapa, berkati umat-Mu. Pelihara mereka senantiasa dalam kasih-Mu yang kekal. Juga hamba berdoa, kiranya Allah terus memberkati umat-Mu supaya sungguh-sungguh terus beriman kepada Tuhan dengan sungguh dan berserah penuh kepada-Mu. Dan terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus di tengah-tengah berbagai situasi dan kenyataan hidup yang dialami. Terima kasih. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.